hari ini adalah merupakan bagian materi yang hari ketiga ya, yang terkait dengan bimbingan teknis manajemen pengawasan dan pengendalian yang terkait dengan MBR. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan risiko, sekarang ini kan segala-galanya berbasis risiko, izin pun berbasis risiko. Kita mulai dulu dengan aturan atau kebijakan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kebijakan baru dengan lahirnya Permen nomor 10 tahun 2021 itu mengganti Permen nomor 21 yang selain kita akan bicara masalah kebijakan, kemudian SMK 2, kemudian rencana keselamatan. Ini hal yang sangat penting, latar belakang. Kita tahu persis bahwa di dunia ini, di seluruh dunia, ya, kita sekarang lagi berkejar dengan teknologi. Ya, semakin tinggi teknologi, itu biasanya risiko terhadap kecelakaan semakin tinggi. Kalau di masa-masa lalu misalnya orang belum memperhatikan yang namanya risiko, mau di lantai 2, lantai 3 atau lantai bertingkat dengan yang landed, itu sama saja, dianggap hal yang biasa saja. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana gambaran masyarakat kita atau para pekerja kita yang di saat masa lalu yang bekerja tanpa memperhatikan namanya keselamatan diri. Nah, sehingga kita melihat bahwa yang namanya APD, alat pelindung diri, itu bukan hal yang penting. Mereka bekerja dengan apa adanya, dan kalau kita melihat kondisi ini memang sangat mengerikan dari sisi risiko. Sehingga sekali lagi bahwa memang membandingkan masa lalu dengan masa sekarang ada dua hal. Pertama adalah bagaimana kita melihat pembangunan yang saat ini dilakukan lebih cenderung mengarah kepada teknologi, kemudian masa yang lalu lebih cenderung ke konvensional, sehingga segala-galanya dilakukan oleh manusia. Nah, namun di sisi lain, di saat yang lalu secara konvensional justru banyak sekali risiko-risiko yang bisa terjadi dibandingkan dengan sistem teknologi yang ada sekarang. Nah, saat ini kita sudah mewajibkan, tidak boleh lagi orang bekerja seperti yang kita lihat gambar ini, suka-sukanya, tidak pakai APD, mau tidur-tiduran juga di atas pun, mau duduk, mau makan, semuanya serba biasa saja. Tidak ada bedanya antara landed dengan elevated, ya, bekerja di daerah melayang maupun bekerja di daerah daratan atau di landed. Ini menandakan sekali lagi bahwa ada perbedaan yang mendasar bagaimana orang bekerja di masa lalu dan orang bekerja di saat ini. Nah, sekarang kita juga melihat bahwa ternyata pada saat kita mencoba melakukan pendataan, ini memang kecenderungannya bukan rumah-rumah murah, bukan MBR, tetapi ini sebagai gambaran dulu kepada kita bahwa memang sejak 2015 kita itu melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat masif di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur itu dipercepat, dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk tentu perumahan. Dan kemudian kita juga melihat bahwa pada saat pembangunan dilakukan, itu tentu saja membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak akibat karena alokasi dananya memang luar biasa. Kita coba melihat 2015 sampai 2019 jumlah dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hampir 4 kali lipat, ya. Ini menandakan bahwa memang konsekuensinya kalau kita membangun dengan dana yang bertambah, pastilah akan bertambah juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, sehingga dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian yang kedua, upaya percepatan menyebabkan juga harus ada penambahan manusia. Yang ketiga, begitu kondisi yang dibangun sekarang adalah lebih banyak yang berteknologi tinggi, sehingga dibutuhkan juga tenaga-tenaga terampil. Nah, jadi bukan hanya jumlah orang saja yang dibutuhkan, tapi juga tenaga-tenaga terampil di bidangnya. Nah, ini salah satu tantangan kita
termasuk tentu bagaimana membangun rumah-rumah yang bertingkat tinggi. Kalau dahulu kita hanya membangun MBR itu di tingkat 1 atau 2 lantai saja, dan kemudian berkembang. Sekarang ini katakanlah Perumnas itu sudah membangun MBR di lantai bertingkat. Artinya rumah susun bertingkat, tapi untuk MBR. Salah satu contoh itu adalah rusun tingkat tinggi di Pasar Rumput yang pada tahun 2018 terjadi kecelakaan konstruksi di mana salah satu holonya jatuh dan kemudian mengenai salah satu masyarakat yang ada sekitarnya dan kemudian meninggal. Nah, ini adalah salah satu tingkat kecerobohan yang sesungguhnya tidak harus terjadi. Nah, sehingga sekali lagi bahwa bukan saja yang terkait dengan pekerjaan jalan yang banyak terjadi, karena sekarang ini kita lebih banyak membangun jalan di wilayah melayang atau kita sebut elevated construction. Itu banyak kejadian-kejadian yang kita alami di Indonesia akibat karena memang sudah mulai melaksanakan konstruksi layang. Jadi kalau di tahun 2015 cenderung lebih banyak pembebasan lahan, kemudian 2016 membangun fondasi, kemudian kolom. Nah, kemudian di 2017 itu sudah mulai banyak jalan-jalan layang yang sudah dilakukan atau dilaksanakan di wilayah elevated tadi, atau sudah masuk ke konstruksi melayang. Nah, di saat itulah banyak kita dapati kren yang jatuh, baik di Palembang, LRT, begitu juga JPO, ada jatuhnya kren lagi di Bogor, Outer Ring Road, begitu juga Gilder yang jatuh di Tol Pasprov. Ini semua menandakan bahwa memang kecenderungannya kren termasuk juga Gilder itu adalah di wilayah-wilayah yang bekerja di daerah ketinggian. Nah, begitu juga yang tadi saya jelaskan di 2015, sama, terjadi juga kecelakaan di bangunan kita untuk MBR, yang sesungguhnya, sekali lagi, kalau kita memanfaatkan atau menggunakan SMK 2, maka kejadian itu tidak akan terjadi. Nah, ini sekali lagi bahwa kejadian-kejadian membangun dimanapun, bukan hanya di wilayah jalan, wilayah bendungan, tapi di perumahan pun yang sekarang sudah mengarah kepada rumah-rumah susun berlantai tinggi atau tingkat tinggi yang semuanya semakin memiliki risiko yang tinggi. Nah, kalau tingkat pengawasan kita lemah dari aspek manajemen SMK 2-nya tadi, sistem manajemen keselamatan konstruksinya, maka keselamatan itu, kecelakaan itu akan terjadi. Mengapa? Karena kita tidak berprinsip bahwa safety first, atau kalau kita melakukan safety first berarti zero accident, tidak akan terjadi kecelakaan. Nah, inilah contoh-contoh yang telah terjadi di Indonesia yang memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya yang namanya SMK 2 tadi.